Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera dan sukacita Allah senantiasa melimpahi kehidupan kita setiap hari. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Demikian firman Tuhan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan tema hari ini, ketekunan doa membawa kepada kuasa terobosan berlimpah. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, tidak sekonyong-konyong mereka berdoa saat itu. Sebelum itu Yesus pernah berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Dan janji Bapa itu tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Di saat dimana mereka mau meninggalkan Yerusalem karena keadaan Yerusalem saat itu tidak menjanjikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakannya, tidak ada yang sulit maupun sukar. Alkitab mencatat ketika Tuhan katakan, angkat tilammu, imanmu menyelamatkanmu, cedoklah akan ada anggur yang terbaik, artinya dengar instruksi Roh Kudus. Kita memerlukan penginjilan supranatural saat-saat ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 begitu jelas keterangan waktu dan tempat. Roh Kudus dalam menginstruksikan begitu detil dan jelas. Dialah penunjuk arah yang ajaib. Yang kita perlukan sekarang, minta pengalaman itu terjadi atas kita. Kejar dan buru Tuhan. Firman Tuhan katakan, minta kamu akan mendapat, cari kamu juga akan mendapat. Yang pertama, gunakan waktu-waktu ini dengan Tuhan lebih intens lagi. Minta pengalaman tiap-tiap hari, pengalaman bersama dengan Yesus. Jangan buang waktu dengan percuma. Kepada siapa lebih banyak kita memberikan hati. Awasi pikiran dan telinga yang dapat melemahkan. Evaluasi berapa persen setiap hari kita memberi telinga kita mendengar firman Tuhan atau yang lain. Ini akan menentukan gerak hidup kita. Mengapa demikian? Karena iblis banyak mengecos kita seakan-akan yang kita pilih benar. Karena kebenaran hanya dalam Yesus itu sudah absolut. Yang ketiga, jangan menyerah. Terus kejar, jangan kasih kendor. Ini bukan pengalaman orang tertentu ataupun orang-orang terdahulu. Misalnya pengalaman para rasul. Tapi ini menjadi bagian kehidupan kita setiap hari. Yang keempat, terus setia melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Karena itu mengandung janji dan kuasa. Kita alami, kita lakukan dari hal-hal kecil dengan setia. Yang kelima, doa dengan tekun, bukan sekedar berdoa, tapi tekun. Sejarah pernah menuliskan bagaimana negara Eropa pernah terjadi revival karena ada orang yang bertekun berdoa. Dia hidup dalam instruksi Roh Kudus. Dia bangun setiap hari jam 1 malam berdoa bagi tempat welas negara bagian Eropa. Dan bagaimana revival terjadi melalui doa. Bagaimana tingkat masyarakat mengalami revival terjadi di gereja-gereja, keluarga, di tempat pekerjaan, di sekolah-sekolah, di tempat rekreasi. Terjadi kebangunan rohani dan menyapu welas. Diperkirakan 100.000 jiwa mengalami pertobatan. Di mana ada orang yang bertekun berdoa. Bahkan bagaimana terjadi setiap hari orang memuji dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di mana tempat pekerjaan yang tadinya dia datang mengutuk tempat itu tidak lagi mengutuk, tapi dia memperkatakan firman Tuhan. Dan bagaimana juga tempat prosesi kosong dan tempat-tempat kejahatan juga mulai tidak ada. Perbedaan gereja lenyap dan ada rekonsiliasi. Dan bagaimana juga ada tempat-tempat transformasi terjadi, orang-orang yang jahat mengalami pertobatan. Bangkit semua pahlawan-pahlawannya. Ini bisa menjadi sejarah hidup kita. Gunakan waktu sekarang ini, sebentar lagi malam, tidak ada waktu lagi. Jangan sampai kita menyesal. Waktu ini begitu berharga. Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang Yesus tentukan. Jangan gunakan ukuran-ukuran kita sendiri. Yesus melihat hati setiap kita. Dengar apa yang Yesus katakan tentang rencananya. Bukan karena syarat-syarat tertentu Tuhan anggap kita layak lakukan. Tuhan memilih karena Dia mencintai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saksikan dan beritakan kuasa Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita disertai olehnya. Mari setiap kita bertekun dan memulai ambil waktu berdoa di mana Bapak, Ibu, Saudara berada. Dan bagaimana saudara ditempatkan berdoa, mulai berdoa untuk tempat itu. Saya percaya kelimpahan berkat daripada surga dicurahkan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih akan melihat bagaimana perkara ajaib dan mujizat Allah dinyatakan di setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus berkati.